Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun berada dan jemaah DNSA dimanapun berada. Alhamdulillah kesempatan sore kali ini kita bisa berjumpa lagi di acara siaran langsung dengan saya Ayusuf. Pada tema hari ini kita ngobrol santai dengan tema menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Sebelum kita melanjutkan obrolan santai kita di sore kali ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya dimanapun berada. Mudah-mudahan di Lebaran tahun ini semua masalah yang kita hadapi diselesaikan oleh Allah, termasuk dengan virus corona ini. Mudah-mudahan cepat terselesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga saya masih bisa ngobrol bareng bersama sahabat-sahabat dan teman-teman dimanapun berada saat ini. Selawat serta salam tetap kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, pada sahabat-sahabatnya, keluarganya, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang selalu senantiasa mengamalkan apa yang beliau ajarkan sampai yaumil akhir. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman, dan jemaah DNSA dimanapun berada, kita obrol santai dengan tema menyambut hari kemenangan Idul Fitri ini. Selama 1 bulan kita sudah melatih jiwa kita untuk mengikhlaskan rasa lapar, mengikhlaskan rasa haus. Nah, di sini jiwa kita dilatih di saat kita melakukan puasa Ramadan ini untuk mengikhlaskan rasa lapar yang kita rasakan dan rasa haus yang kita rasakan. Sehingga di saat kita berpuasa dengan menggunakan kesadaran jiwa kita mengikhlaskan rasa lapar dan rasa haus, otomatis tidak sensitif. Di situ hawa nafsu kita diredam oleh Allah. Beda dengan yang belajar menahan hawa nafsu atau menahan rasa haus dan rasa lapar sehingga sensitif, cepat marah. Nah, ini bedanya. Di saat kita mengikhlaskan dengan menahan, nah ini bedanya. Jadi sesungguhnya di saat bulan Ramadan ini, di saat puasa Ramadan ini, kita dilatih, jiwa kita ini dilatih untuk mengikhlaskan, menerima dengan ikhlas rasa haus dan rasa lapar. Nah, di saat kita masih istilahnya menahan, nah ini banyak yang tidak bisa menahan, karena masih banyak orang-orang yang sedang puasa ya emosinya tinggi, marah-marah terus. Nah, ini karena sensitif, tidak bisa menerima dengan ikhlas keadaan haus dan laparnya. Nah, jadi alhamdulillah bagi teman-teman dimanapun berada, dulu ya saya begitu. Saya puasa tapi marahan, cepet kesel. Karena apa ya, itu tadi, karena menahan rasa lapar dan haus, sehingga yaitu emosi itu menjulang tinggi. Dan kadang-kadang penglihatan ini kacau. Ngelihat sunlight aja kayak sirup, lihat kecoa aja kayak korma. Nah, itu yang kacau itu, seperti itu. Dan itu ya
pengalaman diri pribadi saya. Jadi bukan teman-teman, ini menceritakan diri pribadi saya. Makanya jadi alhamdulillah Allah telah mempertemukan saya dengan guru pembimbing yang namanya Pak Setio Purwanto. Beliau yang mengadakan pelatihan menghusui Ramadan. Nah, di sanalah baru saya dipahamkan bahwa puasa Ramadan itu adalah melatih jiwa kita untuk menerima dengan ikhlas rasa lapar dan rasa haus. Sehingga apa? Jadi kalau sudah ikhlas menerima itu, ya ini nanti dibersihkan kembali ke fitrah. Nah, makanya sekarang kita menyambut hari kemenangan Idul Fitri, kembali ke fitrah kita. Jadi manusia yang sudah kembali ke fitrah itu ya sudah nol ego. Nah, kalau udah nol ego ya nggak cepat ngambekan. Tapi kalau masih banyak egonya, nah ini cepat ambekan, dan itu saya alami gitu. Nah, namanya kita sama-sama sedang masih belajar. Jadi belum bisa 1000% atau 100%. Jadi baru hanya 2% saja. Nah, gitu. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan sore kali ini, teman-teman, sahabat-sahabat, saya akan sapa dulu siapa saja yang sudah hadir di room sore ini. Ada Satria Putra, oke, dari Bandung ini Yayat. Ada Ayatul Husna, ada Pak Apip Mubarak, ada Pak Kamai Simatupang. Nyimak Bang Yusuf, siap Pak Kamai. Ada Chandra ST. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir di room ini. Mari kita ngobrol bersama, kita interaksi, kita tanya jawab. Jadi kita di sini, saya bukan ingin mengajarkan, tapi saya ini ingin sama-sama belajar dengan sahabat-sahabat. Walaupun sahabat-sahabat jauh berada, nah, dikarenakan masih lockdown, jadi kita belum bisa ngopi bareng. Nah, jadi diskusinya bisa kita melalui media sosial seperti ini. Nah, oke, kembali lagi kepada obrolan tema kita tadi, yaitu menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Nah, di sini bagi jiwa-jiwa yang menang, dia akan kembali kepada kefitrahannya, nol ego. Nah, kalau udah bersih, nol ego, nah ini udah dibersihkan Allah, maka akan timbul yang namanya keikhlasan dalam bertindak atau dalam berperilaku. Kalau yang sudah merdeka, sudah mendapat kemenangan di hari raya Idul Fitri ini, kembali kepada fitrah, sehingga perilakunya itu akan ikhlas karena Allah dalam segala hal. Nah, ini menimbulkan sikap ikhlas ini ternyata mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Nah, makanya saya pernah mencoba untuk memahami makna ikhlas yang sesungguhnya. Di saat saya bertanya kepada Allah, ya Allah, pahamkanlah aku makna ikhlas yang sesungguhnya, ya Allah. Tiba-tiba syariatnya Allah memberikan pasien saya yang stroke. Itu buang air besar berlepetan di mana-mana. Nah, di saat saya sampai di lokasi, itu di sini ada peperangan batin. Ada peperangan batin di dalam diri saya ini. Di saat saya begitu melihat keadaan si pasien yang berlepetan dengan kotoran, di sini rame, ada yang membisiki, ngapain, itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya terapi, bukan membersihkan kotoran. Wah, ini perang. Tapi di situ ada, di saat kita tarik kesadaran kita menyadari Allah, sehingga kita dipahamkan oleh Allah. Tadi kamu minta apa? Memahami makna ikhlas, ya Allah. Nah, di situ dipahamkan lagi, lakukan karena aku, kata Allah. Nah,
ternyata hikmah dari kejadian itu sehingga jiwa saya ini paham, diri saya ini paham, dipahamkan oleh Allah bahwa sesungguhnya perbuatan ikhlas itu bukan hasil laku perbuatan diri kita, bukan mampunya diri kita. Tapi kita bisa ikhlas itu di saat dimampukan oleh Allah untuk ikhlas. Jadi kita itu tidak bisa ikhlas tanpa diikhlaskan oleh Allah, tanpa dimampukan untuk ikhlas oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang mukhlisin ini tidak bisa digoda oleh setan. Tapi kondisi kemuhlisinan ini terkadang pun naik turun, terkadang ikhlas, terkadang enggak, terkadang ikhlas, terkadang enggak. Karena sama seperti iman. Iman kita kalau lagi naik ya ikhlas, tapi kalau lagi turun ya nggak ikhlas. Jadi di sini saya pernah mengalami berbagai macam proses tentang keikhlasan setelah mengamalkan DNSA dan saya aplikasikan dalam kehidupan. Nah, jadi manfaat-manfaat di saat kita aplikasikan dalam contoh ibadah berpuasa, kita ikhlas karena Allah, maka di situ akan dibersihkan oleh Allah jiwa kita dari keakuan-keakuannya. Tapi kalau bukan karena Allah, ya malah tambah banyak akunya. Aku yang mampu, aku yang bisa, aku yang sanggup. Tapi kalau sudah dibersihkan keakuannya, akan menyadari hanya dimampukan, hanya dibisakan, hanya disanggupkan oleh Allah. Nah, jadi keikhlasan ini ya harus memang karena Allah. Dan keikhlasan ini termasuk kemurnian cinta kita kepada Allah. Di saat cinta kita murni kepada Allah, ya sudah tidak mengharapkan apapun. Nah, di situ yang disebut dengan keikhlasan. Ibadah ya karena Allah, nggak mikir lagi pahala. Puasa ya karena Allah, nggak mikir lagi. Ngaji ya karena Allah, nggak mikir lagi pahala. Zikir ya karena Allah, nggak mikir lagi pahala. Nah, disitulah sudah bentuk keikhlasan, kelilahan karena Allah sudah. Karena kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Makanya di saat saya bertanya kepada Allah, ya Allah, pahamkanlah aku makna hidupku, ibadahku, dan matiku ini hanya untuk-Mu ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini kesadaran ini nyambung ke Allah, bertanya ke Allah. Sehingga jiwa ini dipahamkan, tiba-tiba dipahamkan oleh Allah untuk melakukan touring sadar Allah terapi gratis ke seluruh kota Indonesia. Nah, di sini pembelajaran Allah yang saya dapatkan melalui apa pembelajaran yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah penyaksian yang nyata bagi diri saya. Contohnya seperti apa? Nah, di sini di saat kita sudah melakukan segala sesuatu karena Allah, jadi otomatis janji Allah itu akan ditepati. Tidak akan ingkar. Di saat saya melakukan perjalanan pertama itu lillah karena Allah, tidak mikir apa-apa lagi sudah. Saya hanya yakin kepada Allah dan saya melakukannya karena Allah. Nah, di situ saya menyaksikan. Diri saya menyaksikan bahwa bagaimana cara Allah memberi fasilitas-fasilitas yang saya perlukan. Jadi saya punya keyakinan dulu itu kemana-mana itu harus punya duit. Kalau tanpa duit nggak bisa kemana-mana. Nah, di saat sudah meyakini karena Allah,
itu diperjalankan oleh Allah. Dan dengan cara-cara Allah, Allah memberikan ongkos dan fasilitas yang lainnya kepada diri saya. Diri saya hanya menyaksikan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di saat perjalanan pertama inilah saya dipahamkan tentang kelilahan, kemurnian, tulus ikhlas tanpa berharap apapun. Nah, di saat diperjalankan pertama saya di Jombang, Jawa Timur, itu saya melayani ratusan orang tanpa ada rasa capek, tanpa ada rasa keluh kesah. Ternyata disitulah di saat jiwa kita berserah total kepada Allah, lalu melakukan segala sesuatunya karena Allah. Disitulah keikhlasan Allah berikan. Nah, di saat setelah kita bisa ikhlas melakukannya karena Allah, dan di situ pula lah jaminan-jaminan Allah. Allah buktikan tanpa kita harapkan, tanpa kita minta. Nah, singkat cerita, disitulah mulai ada godaan-godaan, ada bisikan-bisikan. Setelah saya pulang dari Jombang, Jawa Timur. Nah, begitu sampai di rumah, ini bisikan-bisikan, godaan-godaan ini timbul. Wah, hebat kamu. Kamu sekarang sudah dijamin oleh Allah. Kamu sekarang diberikan kemudahan oleh Allah. Kamu sekarang disayang oleh Allah. Enak kan? Diperjalankan Allah. Ah, ini buayan-buayan, bisikan-bisikan yang sangat halus untuk menggoyahkan ketulusan jiwa kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Nah, mulailah dibelokkan dengan kemudahan-kemudahan, dengan jaminan-jaminan. Nah, di saat jiwa saya mengiyakan, oh iya, ternyata sangat enak dapat kemudahan-kemudahan Allah. Sangat enak dapat jaminan-jaminan Allah. Nah, di sini mulailah kemurnian itu berkurang. Nah, di saat diperjalankan kedua kalinya, sehingga apa? Tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Apa kata Allah? Karena engkau melakukan bukan karena aku, tapi karena sesuatu. Nah, ini di sini baru saya dipahamkan oleh Allah. Jadi di saat segala sesuatu kita bukan lakukan karena Allah, disitulah kita akan merasakan kekecewaan. Jadi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada yang besok akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri, kefitrahan, kembali ke fitrah kita menjadi manusia-manusia yang nol ego. Jadi nol ego itu bukan berarti tanpa ego. Egonya itu kosong. Nah, kalau udah kosong egonya, ya tidak mudah digoda oleh gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Oke teman-teman, masih panjang waktunya, masih lama untuk sampai nunggu buka puasa. Nah, kita santai saja, kita nikmati saja, kita ngalir saja obrolan kita sore kali ini. Silahkan bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin berdiskusi atau ingin menanyakan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan, menguatkan dalam laku kehidupan. Begitulah sahabat, di saat kita belajar untuk mengenal Allah, Allah yang dekat. Nah, ini prosesnya itu ya sangat luar biasa teman-teman. Memang terkadang terasa pahit, ya terkadang terasa manis. Karena apa? Pahit dan manis itu saling melengkapi sesungguhnya, dan mempunyai kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Jadi di saat kita menikmati rasa pahit, kalau kita paham
bagaimana cara menikmatinya. Oh, itu luar biasa nikmatnya. Jadi melebihi nikmat daripada rasa manis. Karena dari rasa pahit itu, wah, itu ada sebuah kenikmatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena banyak manusia ini yang hanya bisa menikmati rasa manis saja. Di saat diberikan yang pahit, wah, dia nggak mau menikmati, malah mengeluh. Nah, disinilah teman. Jadi dalam proses perjalanan berspiritual, mengenal Allah, itu lika-liku pasti kita alami. Dan banyak juga yang merasakan kekecewaan. Nah, itulah awal perjalanan. Jadi rasa kecewa itu yang memang harus kita lalui. Banyak teman-teman kita yang merasakan kekecewaan karena tidak sesuai dengan investasi awal. Jadi dulu itu investasinya terlalu besar di saat ingin mengenal Allah. Dan ternyata di saat begitu mengenal, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan sesuai target yang dia targetkan. Nah, ini. Jadi bagi teman-teman, ya nikmati sajalah sebuah proses perjalanan ini. Karena sesungguhnya ya kita itu sudah diciptakan oleh Allah, mempunyai peran masing-masing. Tinggal bagaimana kita menikmati peran kita hidup di dunia ini. Makanya dengan saya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu diberikannya kesempatan untuk jiwa ini menyadari Allah. Dan di sini setelah kita aktif kesadaran kita, memang kita harus aplikasikan dalam kehidupan. Ya, kita harus aplikasikan jiwa sadar Allah kita sebagai saksi Allah, abdi Allah, dan khalifah Allah. Nah, kalau kita sudah aplikasikan, insya Allah disitulah akan merasakan kenikmatan apapun keadaan. Walaupun pahit, walaupun manis, ya nggak terpengaruh dengan itu, tapi merasakan nikmat. Walaupun sedih, walaupun senang. Jadi tidak karena sedih dan senang itulah hati ini bahagia. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang jasad kita alami. Jiwa ini akan tetap tenang, lurus kepada Allah, menyadari Allah, dan akan menerima dengan ikhlas kehendak-kehendak Allah yang Allah berikan kepada jasad kita. Nah, di saat jiwa kita ikhlas menerima itu, otomatis segala sesuatu yang kita perbuat akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Nah, jadi untuk masuk di wilayah keikhlasan ini memang prosesnya luar biasa, teman. Jatuh bangunnya itu luar biasa. Kita ini kadang-kadang di mulut ini ngomong ikhlas, aku ikhlas, dalam hati ini masih gerutu. Kalau nggak ada saya nggak bisa hidup kamu. Wah, itu. Ini tuh ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi ikhlas itu sesungguhnya bukan kemampuan kita, tapi kita bisa ikhlas itu dimampukan oleh Allah. Makanya di dalam zikir napas sadar Allah ini kita dilatih di gojlo, di level 1, di level 2. Nah, di level 1 itu untuk penyaksian ciptaan-ciptaan Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Nah, di level 2 itu disitulah kita menyaksikan keberadaannya Allah yang dekat di sebalik alam semesta. Nah, di saat kita duduk di situ kesadaran kita, baru kita di situ berzikir, bertafakur, mendekat kepada Allah. Nah, di level 3 itu disitulah baru kita pembersihan.
penyucian kita. Semakin mendekat, semakin berserah, semakin mendekat, semakin berserah. Dan di saat berserah itulah kita semua kembalikan ke Allah. Kita pasrahkan semua kepada Allah. Sehingga diri kita itu tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kosong. Zero sudah. Nah, di level 4 di situ nafi isbat. Jadi menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai kita akhirnya bisa sibgoh, masuk ke dalam kekuatan Allah. Nah, kalau sudah masuk dalam kekuatan Allah, di sini sudah keikhlasan sudah pasti. Karena apa? Ya dia menyadari melakukan segala sesuatunya itu dengan kekuatan Allah. Dan pasti akan karena Allah. Di saat kita masuk di wilayah itu, jiwa kita menyadari, melihat ini dengan kekuatan Allah, mendengar ini dengan kekuatan Allah, bicara ini dengan kekuatan Allah, menapas ini dengan kekuatan Allah, berpikir ini dengan kekuatan. Tanpa kekuatan Allah tidak bisa. Nah, di situ kan sudah semua karena Allah dan akan menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah. Makanya harus kita melakukan segala sesuatu lillah. Kalau belum terbiasa, kita latih dengan selalu kita ungkapkan di dalam hati maupun dalam lisan. Misalkan kita dagang, kita lakukan saja dagangnya itu lillah karena Allah, bukan karena nyari untung. Di saat kita kerja, ya kita kerja saja sudah di perusahaan lillah karena Allah, bukan karena hanya sebatas gaji. Kita sebagai terapis, kita lakukan pekerjaan kita sebagai terapis ini lillah karena Allah, bukan karena hanya ingin mendapatkan uang. Nah, jadi kelillahan ini kita harus aplikasikan dalam perilaku apapun, sehingga hidup kita, ibadah kita, dan mati kita ini hanya untuk Allah. Nah, jadi bagi teman-teman, dalam prosesnya apa yang saya bicarakan itu ya jatuh bangun dan naik turun. Kadang-kadang saya bertanya kepada guru pembimbing saya, Pak Pur, kenapa kok saya masih mengalami naik turun? Kadang sadar Allah, kadang hanya sadar jasad, hanya sadar jiwa. Ternyata jawaban beliau podo wae. Oh ya sudah, kalau jawabannya podo wae berarti ya sama, berarti kan. Jadi ya terus lanjutkan. Dan banyak teman-teman yang bertanya bagaimana membedakan tentang ilham fujur dan ilham taqwa. Nah, di saat jiwa kita aktif sadar Allah, otomatis akan dipahamkan tentang ilham fujur dan ilham taqwa oleh Allah. Jadi solusinya bagaimana? Ya lakukan. Apa yang sudah diajarkan, dilakukan, diaplikasikan di dalam kehidupan sehingga dipahamkan. Jadi kalau kita masih terus mencari, minta penjelasan, yaitu akan hanya sekedar katanya. Bagaimana agar kita bisa merasakan nyatanya menurut diri kita? Ya kita harus melakukan, merasakan sendiri. Kalau sudah merasakan, barulah itu nyatanya. Berserah. Orang ngomong gampang untuk berserah. Tapi aplikasinya apakah sanggup untuk berserah? Banyak yang gak kuat untuk berserah. Karena apa? Sesungguhnya ya diri kita itu gak bisa berserah tanpa dimampukan oleh Allah untuk berserah. Jadi gimana kuncinya agar bisa berserah? Kita memohon kepada Allah. Di saat kita belum melakukan berserah, kita ngomong dulu, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang tak berdaya. Berikanlah kemampuan hamba-Mu untuk berserah di hadapan. Sehingga nanti diproses oleh Allah, jiwa dan raga dan ruh kita ini berserah di hadapan Allah. Sehingga mendapat bimbingan-bimbingan dari Allah. Jadi itu teman-teman.
memang dalam proses ini yang ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi saya nggak mau tutupi, memang kenyataannya yang saya alami seperti itu. Jadi ada manisnya, ada pahitnya, ada senangnya, ada susahnya. Dan itu semua berpasangan dan komplit. Dan setelah saya tarik benang merahnya kepada Rasulullah, ternyata itu semua pun ya Rasulullah mengalaminya. Rasulullah itu kekasih Allah, manusia pilihan. Tapi dia mengalami kelaparan, mengalami kesulitan, mengalami dicaci maki orang, ditimpu orang. Nah, kalau sesuai ya sudah, terima saja dengan ikhlas. Karena itu sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan dekat Allah itu senang doang, nah ini harus dipertanyakan. Ya. Karena apa ya, Allah menciptakan dua ini untuk saling melengkapi. Dan itu pasti akan kita alami dalam proses kehidupan. Orang kaya ya tetap aja merasakan susah. Tapi susahnya beda dengan orang yang miskin. Gitu. Tapi ya pada podo-podo ya merasakan. Karena itu adalah yang Allah berikan ke dalam diri kita dan kita harus melewatinya. Proses-proses masa itu. Nggak sedikit banyak orang yang diproses oleh Allah itu yang dari tidak punya menjadi punya. Dan ada juga yang memang dari awalnya sudah punya. Nah, seperti turunan lah gitu. Jadi bagaimana dalam kita menyikapi kehidupan ini bisa berserah total, bisa ikhlas menjalankan peran yang Allah berikan. Apalagi dalam keadaan seperti ini, keadaan pandemik seperti ini. Jadi banyak sekali manusia-manusia yang mengeluh dengan keadaan seperti ini. Padahal kalau kita ambil yang positifnya, kita harusnya bersyukur masih diberikan kesempatan sampai waktu saat ini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan napas. Dan ini yang lebih mahal daripada harta-harta yang lain. Contoh, kalau kita punya uang 1M tapi nggak bernapas, untuk apa gunanya uang 1M itu? Tapi kenapa orang itu melupakan nikmat napas gara-gara hanya itu uang? Nah, ini banyak yang dilupakan. Makanya kita harus mengaplikasikan dalam aplikasi kehidupan, yaitu menerima ketentuan Allah, mensyukuri ketentuan Allah, dan meyakini yang kita alami saat ini adalah ketentuan dari Allah. Jadi apa ya, tidak gelisah menjalani hidup ini. Jadi walaupun dalam aplikasinya ya akan mengalami kegelisahan itu. Nah, tapi ini sebagai motivasi apa yang saya alami, sehingga jangan berhenti dirasa kegelisahan. Karena Allah itu memberikan kegelisahan disertai ketenangan. Cuman kita terkadang terfokusnya pada gelisahnya. Nah, ini kalau fokus pada gelisahnya, maka otomatis akan selalu gelisah. Tapi di saat kita dapat rasa gelisah, kita sadar ke Allah, otomatis akan diberikan ketenangan oleh Allah. Karena kita menyadari yang memberikan kegelisahan Allah, yang bisa memberikan ketenangan juga Allah. Jadi ya sudah, diterima dengan ikhlas keadaannya sehingga bisa berjalan. Nah, disitulah yang disebut menikmati atau mensyukuri rasa pahit.
Jadi rasa pahit pun disyukuri teman-teman, sahabat-sahabat. Tapi kebanyakan banyak yang mengeluh dengan rasa pahit. Pengennya yang manis-manis saja. Oke, makanya jangan kebanyakan minum yang manis, nanti diabetes. Oke, lanjut teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan, kita sama-sama kita bahas. Oke, kita lihat lagi. Alhamdulillah sudah hadir Chandra, Pak Hanafi, Kesatria Hati, Kediri Nganjuk hadir. Oke, siap. Jenny Agustin, ada Fatolah, ada Nyoto Farini, nyimak Yusuf Hidayat. Ya, oke, terima kasih. Tadi belum ada pertanyaan, jadi kita ngobrol lagi. Nah, jadi gitu teman-teman. Memang dalam aplikasi untuk menerima ini sangat berat. Jadi kenapa saya bilang sangat berat? Karena di saat kita ngomong, ada seseorang yang mengalami kesulitan, lalu kita berkata, udah Pak, terima aja karena Allah, sudah ikhlas Pak. Itu mudah Pak dalam kita berbicara. Tapi begitu keadaan itu kita yang merasakan, nah, di situ kita akan merasakan kegelisahan juga. Karena apa? Ya disitulah kesadaran kita belum menyadari Allah. Tapi di saat kita sudah aktif menyadari Allah, kesadaran jiwa kita menyadari Allah, maka menerimanya itu dengan kekuatan Allah. Nah, sehingga apa? Bisa ikhlas untuk menerimanya. Sepahit apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, kalau sudah dengan menggunakan kekuatan Allah, otomatis kita akan ikhlas karena Allah menerima keadaan-keadaan tersebut. Nah, di saat setelah kita sudah bisa menerima, maka di sini kita lanjutkan dengan sikap bersyukur. Aplikasi sikap bersyukur ini selalu bahagia apapun keadaannya, dan bersyukurnya ini tanpa ada asbab. Jadi kadang-kadang kita kan bersyukur ini karena sesuatu. Nah, di saat nanti kalau sudah kita aktif, aplikasikanlah rasa syukur kita tanpa karena sesuatu. Bersyukurlah kepada Allah tanpa sebab dan alasan. Jadi selalu bahagia. Kalau jiwa kita sudah terlatih menerima dengan ikhlas, maka akan bahagia. Nah, setelah kita merasakan selalu bahagia, solusi-solusi itu akan selalu datang. Ide-ide cemerlang itu akan selalu datang dan Allah berikan. Nah, kita lanjutkan dengan meyakini kemahabesaran Allah. Dengan kebesaran Allah, segala sesuatu bisa terbereskan. Jadi di saat kita mendapatkan keadaan yang menurut akal pikiran kita itu udah gak sanggup, di situ kita diajarkan oleh Allah untuk berserah sesungguhnya. Berserah yang total, yang tanpa ada perlawanan sedikit pun. Tapi harus dilanjutkan dengan rasa syukur. Sehingga ada petunjuk-petunjuk, solusi-solusi, dan di situ akan timbul dengan kebesaran Allah. Solusi itu, masalah itu terselesaikan. Gitu. Jadi itu teman. Jadi kalau baresi apa namanya? Kalau kabolaros apa sih namanya? Kebelit saya. Kolab. Nah, kolab dikolabkan antara kesadaran jiwa sadar Allah dengan 3T. Dikolabkan lagi kesadaran jiwa sadar Allah dengan keikhlasan.
di sini bagi sahabat, ya itulah proses kita belajar. Jadi kita harus banyak diskusi agar nggak bingung. Jadi saat kita mengenal Allah itu tidak akan lagi dipertanyakan Allahnya yang mana. Kalau masih menanyakan Allahnya yang mana, berarti belum kenal. Berarti masih hanya katanya. Dan yang bisa memperkenalkan Allah, ya Allah. Allah yang bisa memperkenalkan diri kita mengenal diri dan diri kita mengenal Allah. Itu hanya Allah dan itu hanya bimbingan Allah. Jadi bisanya kita itu apa? Ya menang mengikuti kehendak Allah, mengenang mengikuti bimbingan Allah. Jadi oke, itu teman-teman obrolan sore kali ini tentang menyambut hari kemenangannya Idul Fitri. Jadi kita simpulkan obrolan hari ini, sore kali ini, bahwa menyambut hari kemenangan, merayakan hari Idul Fitri, kembali ke fitrah kita yang nol ego. Di sini kita harus penuh dengan kepasrahan, memohon kepada Allah, penuh dengan keikhlasan memohon kepada Allah, perlu dengan keikhlasan menjalankan ibadah Allah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi gini teman-teman, bagaimana cara kita agar selalu kondisi kefitrahan kita agar tetap istiqomah? Memang di sini itu hanya Allah yang bisa mengistiqomahkan kefitrahan kita. Makanya di sini kita harus berkomunikasi selalu bersama Allah, yaitu menggunakan kesadaran jiwa sadar Allah. Bagaimana cara untuk mengaktifkan jiwa sadar Allah ini? Ya istiqomahkan zikir nafas sadar Allah dan lakukan zikirnya itu karena Allah. Jadi di situ akan berkaitan terus sampai kita bisa dipahamkan oleh Allah. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, kalau untuk masalah istilahnya cangkang atau keilmuan atau tata caranya, itu mungkin masih bisa dijelaskan. Tapi kalau sudah masuk di wilayah ranah isi atau rasa, yaitu harus merasakan dan melakukan sendiri, dan harus masuk ke dalam cangkang itu sehingga memahami isi yang sesungguhnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi selama saya pencarian bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa menyaksikan keberadaan Allah yang dekat, tidak ada satupun orang alim ulama atau orang yang berilmu bisa menunjukkan Allah itu yang mana. Nah, jadi disinilah teman-teman. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan keilmuan, sampai kita terjebak dengan kesaktian seseorang, sampai jangan kita terjebak dengan jam terbang pengalaman seseorang. Jadi yang harus kita lakukan adalah berserah diri total kepada Allah, sehingga kita mendapatkan bimbingan dari Allah dan perlindungan dari Allah. Nah, nanti kalau sudah dibimbing oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah, nanti kita akan dipahamkan oleh Allah. Dan di situ akan dibukakan rahasia-rahasia yang selama ini kita belum ketahui di hadapan Allah. Jadi itu teman-teman, makna dari kita berpuasa selama 1 bulan penuh ini, yaitu untuk mengikhlaskan rasa haus dan lapar, sehingga jiwa kita ini dibersihkan dari keakuannya oleh Allah, sehingga kita semakin bisa menyaksikan kedekatan Allah
dan kita bisa memurnikan cinta kita kepada Allah yang tanpa harap-harap apapun. Jadi kalau udah murni cintanya itu kepada Allah, maka akan terlihat jelas dan tidak akan tertipu lagi. Tapi di saat kemurnian itu tercampuri, maka akan tertipu lagi dan akan terjebak lagi dengan kondisi-kondisi jebakan-jebakan yang sangat halus. Jadi di sini teman-teman, perlunya kita sahabat, perlunya kita pembimbing, karena di saat kita belajar laku, istilahnya perlu tempat untuk kita berbagi, bersharing. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah pun sama seperti itu. Rasulullah itu adalah pilihan Allah. Nah, tapi tetap Rasulullah membutuhkan sahabat-sahabatnya untuk berdiskusi, sahabat-sahabatnya untuk saling mengingatkan. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang sedang belajar untuk mengenal Allah, kita harus seimbang dalam melakukan hablum minallah dan hablum minanas. Jadi agar tidak ada ketimpangan. Karena apa ya, kita masih hidup di dunia. Nah, jadi duniawi dan akhirat ini harus selaras. Jadi jangan sampai kita hanya mengurusi akhirat saja, tapi mengabaikan tentang masalah dunia. Nah, tapi di sini harus ada keseimbangan, keselarasan. Karena apa? Ya kita pun harus mengakui tanpa ada keseimbangan dan keselarasannya dunia, akhirat ini susah kita capai. Karena apa? Di saat kita sholat, kalau keadaan kita lagi nggak banyak duit atau lagi lapar, ini kacau. Tapi di saat kita sudah kecukupan duniawinya sudah ada, di saat sholat pun akan ikhlas, akan ridho, dan akan khusyuk. Nah, jadi gitu teman-teman. Kenapa perlunya keselarasan antara dunia dan akhirat. Tapi apabila kita benar sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, maka urusan dunia itu kecil bagi Allah. Nah, tapi di sini kita harus menjalankan perintah. Bukan berarti leha-leha setelah berserah ke Allah itu terus diam saja. Ya tidak begitu. Karena apa? Allah maha gerak, kita harus tetap bergerak. Nah, di saat kita bergerak mengikuti kehendak Allah, petunjuk Allah, di situ ya jaminan-jaminan Allah yang Allah janjikan itu tidak pernah Allah ingkari, dan itu nyata senyata-nyatanya. Karena apa ya, saya mengalami sendiri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri obrolan sore kali ini. Mudah-mudahan obrolan kali ini ada manfaatnya bagi diri saya dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.